Qatar ini memiliki track record yang buruk ketika dia menjadi tuan rumah. Oke lah, kita mungkin bisa menerima alasan bahwasanya nilai jualnya begitu buruk begitu kalau misalnya kita memainkan pertandingan di tempat netral. Nah, tentu tidak adil kalau kita memprotes keberadaan Qatar yang menjadi tuan rumah, tapi justru kita meminta untuk juga menjadi tuan rumah. Minimal begini, kita letakkan dan kita sama-sama sepakat begitu untuk meletakkan pertandingan round 4 ini di tempat yang netral. Itu yang saya katakan tadi. Tidak ada juga yang bisa membuktikan bahwasanya Qatar itu membayar dengan limpahan uang untuk kemudian meloloskan Qatar. Tetapi faktanya di Piala Asia usia 23 kemarin begitu sangat terlihat sekali ya ketika Ivar Jenner itu di kartu kuning, padahal sebelumnya itu AFC mengatakan bahwasanya pertandingan di round 4 ini akan diselenggarakan di tempat netral begitu teman-teman. Tapi kemudian kemarin tiba-tiba AFC ini mencoba untuk mengelabui kita semua. Bahkan lagi-lagi Pak Erick Thohir mengatakan bahwa bola itu adalah martabat sebuah bangsa. Nah, itu juga yang kemudian ingin dicapai meskipun dengan cara yang biadab begitu katakanlah oleh Qatar untuk mencapai martabat itu. Terima kasih semua. Thank you. Terima kasih. Sukses selalu ya, belajar yang baik ya. Semangat. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini. Semoga hari ini kita semua sehat, dilancarkan rezekinya, dan kembali lagi kita akan sedikit mengulas bagaimana perjalanan timnas Indonesia ketika kemarin berhasil dikalahkan dengan skor 6-0 oleh Jepang. Ya, sudah saya katakan di konten saya sebelumnya bahwasanya memang Indonesia datang ke Jepang itu dalam kepercayaan diri yang tinggi karena memang sudah memenangkan 2 pertandingan ya, baik itu melawan Bahrain lalu kemudian melawan Cina. Itu juga kemudian yang mengunci Indonesia mampu lolos ke round 4. Nah, pertandingan terakhir di match ke-9 ini menjadi pertandingan boleh dikatakan tidak menjadi penentu begitu, tetapi disinilah kualitas Indonesia diuji ketika melawan Jepang yang tadi di pertandingan sebelumnya itu kita kalah 4-0 dan pada akhirnya Indonesia juga harus kalah 6-0 di bawah kepelatihan Alex Pastor, Patrick Kluivert dan Danny Lanzat. Nah, luar biasa Jepang ini pada akhirnya memberikan pelajaran terbaik buat persepak bola Indonesia. Nah, teman-teman, saya sedikit ingin memberikan tanggapan terkait dengan isu tuan rumah di round 4 ini, karena sebelumnya itu AFC mengatakan bahwasanya pertandingan di round 4 ini akan diselenggarakan di tempat netral begitu teman-teman. Tapi kemudian kemarin tiba-tiba AFC ini mencoba untuk mengelabui kita semua. Bahkan ya kita ini adalah salah satu negara yang satu-satunya di Asia Tenggara yang menempatkan dirinya di round 4, tapi kemudian tampaknya itu begitu terjal perjalanan kita nanti ke Piala Dunia karena semua tuan rumah itu sudah dimonopoli oleh Arab Saudi dan Qatar. Nah, sementara Arab Saudi ini itu juga menjadi tim yang juga bertarung di situ untuk lolos langsung ke Piala Dunia di round 4 ini. Begitu juga Qatar, teman-teman. Nah, pasalnya adalah yang paling menyulitkan adalah Qatar ini adalah
karena nanti kita di grup C ini sudah bertanding atau sudah satu grup dengan Arab Saudi, maka dipastikan nantinya di round 4 ini kita tidak akan lagi satu grup dengan Arab. Nah, satu-satunya tuan rumah yang harus kita hadapi nanti adalah Qatar begitu. Nah, kita tahu bagaimana Qatar itu begitu sangat dominan sebagai panitia pertandingan begitu. Tentu ya ini hanya dugaan sih sebetulnya. Tidak ada juga yang bisa membuktikan bahwasanya Qatar itu membayar dengan limpahan uang untuk kemudian meloloskan Qatar. Tetapi faktanya di Piala Asia Rusia 23 kemarin begitu sangat terlihat sekali ya ketika Ivar Jenner itu di kartu kuning, padahal sebetulnya itu adalah insiden yang semestinya tidak layak harus di kartu kuning. Karena Qatar menjadi tuan rumah, maka semuanya menjadi luar biasa pada saat itu. Nah, itu juga menjadi trauma kita. Kita ingin semuanya berjalan dengan baik, karena pada dasarnya kita memiliki kualitas dan kemampuan untuk mengalahkan tim-tim sekelas Arab Saudi kemarin, kemudian juga Qatar ya. Kita memiliki kualitas dan kemampuan itu. Tapi kalau kemudian di luar mereka mencurangi kita, maka ini adalah sebuah permainan yang begitu sangat mengkhawatirkan, dan tentu kita sebagai pecinta timnas Indonesia mesti harus mengatakan bahwa ini adalah langkah dan sikap-sikap yang tidak fair play, boleh dikatakan seperti itu. Kita berharap Pak Erick Thohir sebagai ketua federasi harus mengajukan protes begitu terhadap isu atau keputusan yang diambil oleh AFC ini menunjuk langsung Qatar sebagai tuan rumah seperti itu. Nah, teman-teman, begitu sedikit gambaran tentang bagaimana akhir-akhir ini polemik terhadap tuan rumah round 4 di kualifikasi Piala Dunia ini begitu. Tentu Indonesia ini betul-betul dikelilingi kekuatan Timur Tengah, maka itu memang betul-betul kita harus memprotes ini. Minimal begini, minimal kalau misalnya mau adil begitu, kita berharap tim-tim yang masuk di round 4 ini tidak diberikan kesempatan untuk menjadi panitia atau tidak diberikan kesempatan untuk menjadi penyelenggara atau tuan rumah, karena itu berpotensi untuk menyelewengkan, berpotensi untuk menguasai dan memanipulasi pertandingan seperti itu. Nah, PSSI ini harus tegas juga memberikan teguran-teguran seperti itu. Nah, kita maunya itu bermain di tempat netral, teman-teman ya. Kalau misalnya di tempat netral, misalnya kalau di Qatar itu menjadi salah satu peserta, ya minimal tidak bermain di Qatar. Mungkin kita bisa bermain di Asia lainnya, katakanlah di Jepang kembali, atau mungkin di Korea, atau mungkin juga bisa di Singapura begitu kan. Nah, itu kan sebetulnya memiliki fasilitas olahraga atau stadion yang juga sudah berstandar internasional begitu. Nah, memang Qatar itu memiliki pengalaman ya teman-teman ya untuk menyelenggarakan Piala Dunia begitu kan ya. Dan fasilitas-fasilitas stadion juga di Qatar juga luar biasa. Tetapi Indonesia pun juga memiliki hal itu. Nah, dalam hal ini kita tidak minta sebetulnya Indonesia menjadi tuan rumah, karena tentu tidak adil kalau kita memprotes keberadaan Qatar yang menjadi tuan rumah, tapi justru kita meminta untuk juga menjadi tuan rumah. Minimal begini, kita letakkan dan kita sama-sama sepakat begitu untuk meletakkan pertandingan round 4 ini di tempat yang netral. Itu yang saya katakan tadi, mungkin di Jepang, Singapura, Korea, Malaysia, nah seperti itu. Nah, saya tahu bahwa alasan
yang diutarakan oleh AFC ketika menyelenggarakan pertandingan di tempat netral itu kecenderungannya nilai jualnya itu tidak bisa memenuhi standar mereka, karena ya memang sih kalau misalnya kita lihat pada saat misalnya Indonesia berhadapan dengan Qatar di tempat netral misalnya di Jepang, bisa dipastikan penontonnya itu tidaklah banyak yang datang. Berbeda kalau misalnya di Indonesia sendiri atau tuan rumah, tentu itu mendapatkan nilai lebih atau keuntungan yang besar untuk AFC sendiri. Nah, barangkali itu adalah perhitungan tersendiri. Tetapi kita tentu tidak melihat itu ya. Kita melihat bahwasanya Qatar ini memiliki track record yang buruk ketika dia menjadi tuan rumah. Oke lah, kita mungkin bisa menerima alasan bahwasanya nilai jualnya begitu buruk begitu kalau misalnya kita memainkan pertandingan di tempat netral, karena tentu supporter itu tidak bisa berbondong-bondong datang. Bahwa olahraga itu juga adalah bisnis yang mesti harus diputar secara baik agar kemudian sirkulasi pendapatan dari induk olahraga ini juga itu berjalan dengan baik. Nah, memang itu bisa dijadikan standar acuan untuk menentukan. Tetapi ya ini mesti harus dirundingkan secara baik-baik ya, karena sama-sama ingin lolos ke Piala Dunia tapi kemudian kita dicurangi karena menjadi tuan rumah, maka ini presiden buruk bagi mereka-mereka yang tidak punya kesempatan untuk menjadi tuan rumah karena seperti itu. Contohnya saja Indonesia. Nah, ini sesuatu yang menjadi perdebatan, dan kita berharap di round 3 nantinya, di round 4 nantinya Indonesia itu bisa memperlihatkan kualitas pertandingannya dengan baik. Artinya kalau toh kemudian dibutuhkan pemain naturalisasi lebih dan lebih lagi, maka ini mesti kita dukung teman-teman ya. Karena begini, kita tahu nanti ada 6 tim ya yang lolos ke round 4 ya, ada 6 tim, kemudian dibagi di round 4 itu dibagi menjadi 2 grup. Jadi yang lolos langsung ke Piala Dunia di round 4 ini adalah tim yang berhasil menjuarai grup tersebut. Artinya hanya dibutuhkan 2 tim yang lolos langsung ke Piala Dunia di grup C ini. Lalu kemudian runner up di 2 grup ini adalah kemudian bertanding di playoff. Lalu kemudian di peringkat 3 di grup ini itu otomatis tidak lolos. Nah, katakanlah Indonesia berada di runner up, tentu ini adalah perjuangan yang kembali menjadi berat ya untuk Indonesia, karena bermain dengan klub-klub Afrika itu kita tidak punya pengalaman yang baik ya, atau kemudian track record kita bermain dengan klub-klub Afrika itu atau Amerika itu juga cukup buruk. Nah, ini menjadi tantangan berat. Tetapi kalau misalnya kita mencoba untuk memenangkan atau bersaing di grup di round 4 di grup ini, sementara di situ ada tuan rumah Qatar. Nah, ini berat ya, berat sesungguhnya. Ini Indonesia dilema, meskipun Pak Erick Thohir mengatakan di dalam sebuah kesempatan bahwasanya ya meskipun di Irak ya kita harus hadapi. Nah, itulah yang saya katakan tadi bahwasanya Indonesia datang ke Jepang itu dengan kepercayaan diri yang tinggi. Termasuk Pak Erick Thohir juga mengungkapkan kata itu kemarin pada saat Indonesia mampu mengalahkan Cina, sehingga kemudian statement yang spontan Pak Erick Thohir mengatakan bahwa harus
ya dimanapun harus kita berani untuk datang. Ini adalah bagian dari spirit, tetapi tidak semudah itu Pak Erick Thohir kita akan bisa mengalahkan Qatar. Upaya-upaya non teknis pasti akan dilakukan oleh Qatar untuk memenangkan pertandingan dan meloloskan timnya untuk Piala Dunia. Lagi-lagi Pak Erick Thohir mengatakan bahwa bola itu adalah martabat sebuah bangsa. Nah, itu juga yang kemudian ingin dicapai meskipun dengan cara yang biadab begitu katakanlah oleh Qatar untuk mencapai martabat ini. Terima kasih, semoga video ini sedikit memberikan gambaran bagaimana perjalanan Indonesia di grup 4 nantinya, dan selamat untuk Indonesia. Kemudian teman-teman netizen, teman-teman pecinta timnas Indonesia dan para pengamat, semoga terus sehat dan terus mengawal timnas Indonesia, karena setelah pertandingan ini semuanya akan kembali klub. Lalu kemudian kabarnya juga ada pertandingan persahabatan nantinya di bulan depan atau 2 bulan yang akan datang. Kita tinggal tunggu bagaimana kemudian perkembangan timnas Indonesia selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, tapi yang tidak berkenan ya juga tidak apa-apa. Tetapi saya ingin katakan bahwasanya kita mencoba untuk memberikan berpendapat, katakanlah memberikan masukan-masukan, atau katakanlah mengawal timnas Indonesia dimanapun berada. Tentu tidak lain dan tidak bukan sebagai nasionalisme kita sebagai warga negara, sebagai anak bangsa. Dan yang kedua adalah tentu ingin menambah literasi kita, pengetahuan kita terhadap olahraga, khususnya sepak bola. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.